MBG Ujian Moral Bangsa. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita tidak sekedar membicarakan sebuah program bernama makanan bergizi gratis. Hari ini kita membicarakan masa depan anak-anak kita, martabat bangsa kita, dan amanah sejarah kita. Ada yang berkata, hentikan MBG, terlalu mahal dan terlalu rumit. Ada yang berkata, kasih uangnya saja, biar orang tua yang mengatur. Tetapi saya berkata, uang tidak punya aroma nasi hangat, uang tidak bisa menghadirkan kebersamaan di meja sekolah, uang tidak bisa menanamkan disiplin, gizi, dan juga harapan. Plato pernah berkata, negara yang baik adalah negara yang menjaga anak-anaknya. Dan Jalaluddin Rumi mengingatkan, anak-anak adalah pesan yang kita kirim ke masa depan, pesan yang kita sendiri tidak akan sempat membaca. MBG adalah pesan itu, pesan bahwa bangsa ini tidak hanya menghitung angka, tapi juga menghitung harapan. Namun, mari kita jujur, jika pengelolaan MBG tidak transparan, makanan bisa berubah jadi angka marah. Jika pengawasan lemah, niat baik bisa bocor di jalan. Jika menu tidak sesuai budaya lokal, anak-anak bisa menolak makan dan program kehilangan makna. Dan ide kasih uangnya saja sekilas tampak praktis, tetapi uang bisa hilang di jalan, terbagi untuk utang atau berubah jadi jajanan instan penuh gula dan pewarna. Uang tidak mendidik rasa, tidak menanamkan kebiasaan sehat, tidak membangun ritual kebersamaan. Saudara-saudara, mari kita bertanya dengan jujur, apakah sebelum MBG negara kita sudah hebat dengan program-program lain? Kita punya bantuan sosial, kita punya subsidi, kita punya proyek pembangunan. Tetapi apakah semua itu benar-benar menurunkan stunting secara drastis? Apakah semua itu membuat anak-anak belajar dengan perut kenyang dan mimpi yang tegak? Jika jawabannya belum, maka MBG bukan sekedar tambahan program. Ia adalah cermin keberanian bangsa untuk memperbaiki diri. Saudara-saudara, mari kita ingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau berkata, jika ada rakyatku yang lapar, maka akulah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan sejarah mencatat, suatu malam beliau mendengar ada keluarga yang kelaparan. Beliau tidak memerintahkan bawahannya, beliau sendiri membanggul karung gandum di punggungnya, berjalan menembus gelap dan memasak makanan untuk rakyat itu dengan tangannya sendiri. Itulah pemimpin sejati yang merasa berdosa bila ada rakyat yang lapar. Itulah teladan yang harus kita warisi. Pemimpin hadir bukan di podium, tapi di dapur rakyat. Saudara-saudara, perut kosong tidak bisa menunggu rapat anggaran selesai. Anak-anak tidak bisa menunda lapar demi efisiensi fiskal. Mereka butuh bukti bahwa bangsa ini berani menanggung resiko demi masa depan mereka. Menggantikan MBG dengan uang adalah seperti mengganti pelukan dengan transfer rekening. Praktis tapi dingin. Anak-anak tidak hanya butuh isi perut, mereka butuh rasa hadir dari negara. Dan saya lebih rela uang negara dimakan oleh anak-anak bangsa daripada dimakan oleh koruptor, karena uang yang masuk ke perut anak-anak adalah investasi masa depan, sedangkan uang yang masuk ke perut koruptor adalah pengkhianatan masa depan. MBG adalah ujian moral bangsa. Apakah kita rela melihat anak-anak tumbuh dengan tubuh kecil dan mimpi yang layu demi menjaga angka-angka tetap rapi? Atau kita berani menanggung resiko demi memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dengan kepala yang tegak? Saudara-saudara, mari kita ingat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai anak-anaknya. MBG adalah bukti penghargaan itu. MBG adalah pelukan bangsa kepada anak-anaknya. MBG adalah janji bahwa kita tidak hanya memberi makan, tapi juga memberi martabat. Terima kasih.